Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di workshop penulisan artikel dan publikasi jurnal ilmiah. Kali ini kita akan bicarakan bagaimana sistematika artikel ilmiah. Secara umum, meski berbagai jurnal mungkin memiliki berbagai gaya penulisan, semuanya memiliki kerangka untuk struktur artikel ilmiah yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada judul, kemudian ada abstrak, ada pendahuluan, metodologi penelitian, kemudian ada temuan, pembahasan, rangkuman atau kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Ini merupakan struktur umum yang pasti ada dalam struktur tulisan di artikel ilmiah. Lalu apa saja sistematika artikel ilmiah sendiri? Itu terkait dengan judul. Judul itu bicara tentang subjek dan aspek apa yang diteliti. Kemudian ada abstrak. Abstrak berisi tentang ringkasan, alasan, dan hasil utama penelitian. Kemudian ada pendahuluan, mengapa dilakukan penelitian. Kemudian metode, terkait dengan bagaimana penelitian dilaksanakan. Kemudian ada hasil, apa yang diperoleh. Pembahasan, mengapa hasil yang diperoleh seperti itu. Simpulan, menyimpulkan temuan penelitian, serta daftar pustaka yang menyajikan sumber-sumber referensi baik dari jurnal, buku, proceeding, dan lainnya. Lalu poin penting apa yang harus kita perhatikan saat penyusunan artikel ilmiah? Yang pertama, yang ketika kita menyusun artikel ilmiah, yang perlu kita perhatikan adalah orisinalitas. Ketika kita membuat sebuah artikel, sebaiknya kita mengambil sebuah tema yang memang itu memiliki tingkat orisinal yang baik. Baik dari segi metodologi, segi pendekatan, segi sampel mungkin gitu. Sehingga ada orisinalitas yang memang penelitian yang kita lakukan, yang kita terbitkan di artikel itu berbeda dari yang lain. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak menyusun artikel, kemutahiran gitu. Terkait dengan apakah memang kajian yang kita lakukan ini sesuai dengan keadaan saat ini. Jadi sangat penting untuk memilih sebuah tema yang sesuai dengan keadaan yang saat ini. Misalnya mungkin saat ini kita bicara tentang COVID, maka kajian COVID itu sangat menarik untuk dibahas saat ini. Kemudian terkait dengan kebaharuan pendekatan. Nah, ini terkait dengan kebaharuan metodologi yang kita gunakan atau variabel yang kita gunakan. Ya. Jadi misalnya ada tematik-tematik baru dalam pendekatan konseling misalnya, maka itu lebih diutamakan ya, lebih diutamakan kebaharuan pendekatan. Begitu juga dengan metodologi, misalnya ada metodologi penggunaan analisis yang berbeda, mungkin itu juga lebih diutamakan. Selain itu, yang perlu kita perhatikan juga dalam penyusunan sebuah artikel adalah novelty-nya. Novelty itu keberfungsian, kebaharuan. Dalam arti hasil riset yang kita temukan, apakah memang itu merupakan sesuatu yang memang belum pernah ada. Semakin kita menemukan sesuatu yang baru, maka artikel yang kita miliki semakin berkualitas. Poin berikutnya yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak menyusun artikel ilmiah, nisbah pustaka acuan primer kita. Ini terkait dengan banyaknya artikel yang kita gunakan sebagai referensi. Seperti saya sampaikan di materi sebelumnya, acuan primer dalam penyusunan referensi itu hanya ada beberapa, yaitu dari jurnal, hasil riset, disertasi, tesis, skripsi gitu. Jadi semakin banyak nisbah acuan primer yang kita gunakan dalam artikel kita, maka semakin baik. Dan sebisa mungkin untuk menghindari penggunaan acuan-acuan sekunder, meminimalisir, kecuali memang tidak ada. Misalnya dalam tematik tertentu tidak memiliki referensi jurnal ya, misalnya tentang teori belajar, gitu. Maka kita masih bisa menggunakan acuannya dari buku-buku yang lama, itu bisa disebut buku babon, itu tidak masalah untuk penggunaan. Tapi selain dari hal itu diusahakan untuk menggunakan
jurnal atau hasil-hasil riset sebagai acuan primernya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah derajat kemutahiran pustaka acuan. Ini terkait dengan tahun ya, tahun yang kita gunakan, referensi yang kita gunakan. Sebisa mungkin untuk menggunakan referensi dari 10 tahun terakhir. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga terkait dengan analisis yang kita gunakan. Analisis terkait dengan metode riset kita dan kita menggunakan analisis apa. Analisis data atau metodologi ini ibaratkan ini sebuah senjata ya dalam riset. Jadi kita menggunakan senjata apa untuk bisa menghasilkan sebuah temuan baru. Lalu yang diperhatikan juga adalah sintesis yang dihasilkan atau temuan yang memang kita peroleh dari hasil riset itu. Sebisa mungkin itu dikemas dengan bentuk yang sangat menarik. Kemudian yang terakhir adalah penyimpulan. Penarikan simpulan pada temuan baru harus akurat dan mendalam. Ini juga harus kita perhatikan ketika kita menulis simpulan dalam karya ilmiah. Jadi teman-teman, biasanya sebuah artikel yang baik itu bisa dilihat dari penyajian yang menarik dulu. Jadi ketika misalnya dalam penyajian data, jika memang lebih baik menggunakan tabel, kita buat tabel, tidak perlu kita jabarkan terlalu banyak. Atau bisa kita sajikan gambar-gambar yang menunjukkan metode riset kita gitu. Yang kira-kira itu lebih menarik untuk dibaca, misalnya seperti itu. Sehingga sebisa mungkin kita membuat artikel kita menarik. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan juga, kita harus menetapkan metode yang digunakan dalam membuat artikel ilmiah. Metode kuantitatif dan kualitatif itu harus kita tetapkan dari awal, sehingga ketika kita merumuskan tema, kita sudah memahami arah yang akan kita tuju. Seperti yang saya ibaratkan tadi, metode dalam penyusunan artikel ilmiah diibaratkan sebuah senjata yang bisa menghasilkan sebuah temuan yang menarik. Ketika kita sudah menyusun sebuah artikel, maka kita bisa melakukan yang namanya evaluasi diri. Lalu bagaimana cara kita mengevaluasi diri? Kita bisa melakukan evaluasi diri dengan melakukan 4 pertanyaan ini kepada diri kita. Yang pertama, apa sih sebenarnya pesan artikel yang Anda buat? Kemudian, apa hasil atau kontribusi baru yang ingin Anda jabarkan dari artikel yang memang Anda buat? Kemudian, Anda ingin meyakinkan orang lain tentang apa dari hasil artikel itu? Dan yang terakhir adalah seberapa penting artikel itu bagi orang lain. Itu menjadi sebuah evaluasi diri ketika kita menyusun sebuah artikel, maka kita sebaiknya menanyakan 4 pertanyaan ini kepada diri kita sendiri sebelum artikel yang kita buat, kita publish di sebuah jurnal. Lalu bagaimana cara memilih jurnal yang sesuai dengan artikel kita? Yang pertama, kita harus melihat ketika kita memilih sebuah jurnal, kita harus melihat subjek areanya, bidang kajiannya. Jangan sampai kita bidangnya misalnya bimbingan dan konseling, tapi masukkan sebuah artikel ke jurnal bahasa, misalnya. Yang itu memang berbeda dengan bidang kajian studi yang kita miliki. Lalu yang kedua, lihat skup jurnal tersebut. Misalnya ada jurnal tentang bimbingan konseling, kita bisa cek di situ ada namanya skup jurnal. Skup itu terkait dengan tematik tertentu yang memang diterima di jurnal tersebut. Kita harus mengecek di jurnal tersebut tentang skup yang ada di jurnal. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah baca artikel yang pernah terbit di jurnal tersebut. Jadi kita bisa mengikuti pola yang ada di jurnal tersebut dengan membaca artikel yang sudah pernah terbit di jurnal tersebut. Lalu selanjutnya adalah baca panduan dan template yang ada dalam jurnal. Ini sangat penting. Jadi ketika kita ingin menulis sebuah jurnal, kita tetapkan terlebih dahulu tujuan jurnal yang hendak kita submit, artikel yang hendak kita submit. Lalu baru kita baca artikel yang pernah terbit di jurnal tersebut. Kemudian kita membaca tentang panduan dan template-nya. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana melihat struktur artikel ilmiah di sebuah jurnal dan mengikuti subjek area, skup jurnal, membaca panduan, dan mengikuti template dalam jurnal ilmiah.
Selanjutnya, hal yang harus kita perhatikan ketika kita sudah menulis sebuah artikel, perhatikan format penulisannya. Karena seringkali beberapa artikel ilmiah itu ditolak bukan karena substansi artikel yang jelek, namun karena penulis mengirimkan artikel dengan format yang berbeda dari keinginan jurnal, sehingga itu sangat penting. Jadi kita harus memperhatikan format penulisan yang ada di jurnal yang akan kita tuju. Baik, mungkin itu kita akan coba untuk praktekkan bagaimana kita menyusun struktur artikel berdasarkan jurnal yang kita tuju. Jadi pertama kita mencari sebuah jurnal yang memang sesuai dengan kebidangan kita, misalnya bimbingan konseling, maka ini saya contohkan salah satu jurnal yang sudah bekerja sama dalam kegiatan kita. Pertama kita melihat ketika membuka jurnal ini adalah kita lihat fokus dan skupnya. Ini bidang kebidangan kita sesuai ya, bimbingan dan konseling. Kemudian kita lihat fokus dan skup dari jurnal tersebut. Di sini bisa terlihat bahwasanya jurnal Psychocentrum Review ini merupakan jurnal dengan fokus bidang psikologi, konseling, dan psikoterapi dengan skup bidangnya ini ya dijabarkan mental health, kemudian anxiety gitu. Sehingga kita perhatikan dulu apakah memang tematik artikel yang kita buat sesuai dengan skup yang ada dalam jurnal ini. Lalu setelah ini baru kita cari panduan penulisannya, ya, author guideline. Ya, ini panduan penulisannya kita baca secara keseluruhan tentang bagaimana acuan dalam penulisannya. Setelah kita memahami author guideline-nya, baru kita cari template di jurnal ini. Kita coba lihat di panduan yang lainnya, di jurnal terapeutik ya, ini salah satu jurnal yang sudah bekerja sama juga, kita coba untuk template-nya. Kita perhatikan struktur yang ada di jurnal ini. Karena setiap jurnal memiliki struktur artikel yang berbeda-beda. Jadi kita tetapkan dulu jurnal yang hendak kita tuju, baru kita tulis sesuai dengan template jurnal yang kita tuju. Ini untuk jurnal terapeutik, ini template-nya ya. Kemudian ukurannya juga sama, formatnya seperti ini. Terdiri dari judul, kemudian kepemilikan, abstrak, kemudian kata kunci, pendahuluan, metode, dan langsung hasil diskusi, kemudian simpulan, ucapan terima kasih, dan daftar rujukan. Ini yang ada di jurnal terapeutik, strukturnya. Dan yang terakhir kita melihat contoh di jurnal Indonesian Journal of Creative Counseling. Kita lihat di fokus scope, bidang scope-nya, kemudian kita lihat panduan penulisannya, kemudian kita baru cek template untuk papernya. Oke, formatnya terdiri dari judul, kemudian abstrak, kata kunci, pendahuluan. Di artikel ini membutuhkan literatur review ya untuk di jurnal ini. Kalau kita nulis di jurnal ini maka setelah pendahuluan ada literatur review, method, result, conclusion, ucapan terima kasih, dan referensi. Ini secara umum format penulisannya seperti ini. Jadi teman-teman download dulu template jurnal yang hendak dituju, baru masukkan artikel yang memang sudah kita buat ke dalam template tersebut, sehingga kita bisa meminimalisir kesalahan dalam yang disebabkan karena tata tulis. Ya. Jangan sampai kita ditolak cuma karena tata tulis. Baik teman-teman, itu mungkin untuk struktur artikel ilmiah.
Pada dasarnya ketika kita hendak menulis, kita perhatikan dulu jurnal yang hendak kita tuju, kemudian kita download template-nya dan kita mengikuti format struktur yang ada di template jurnal yang kita tuju. Mungkin itu, terima kasih.